Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Minggu ini kita akan membahas tentang resilience urban design dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Ini ada quotes dari Stephen Hawking. Jadi dia menjelaskan bahwa kalau kita perhatikan saat ini suhu bumi itu naik. Bumi itu udah terasa tidak sehat, sudah tidak baik-baik aja. Karena apa? Skala eksploitasi manusia sudah tampak mulai mengkhawatirkan. Penambahan suhunya sudah mulai ekstrim dan sudah mulai semakin terasa ya beberapa tahun belakangan ini. Nah, ini nanti akan ada kaitannya dengan resiliensi. Kita juga akan membahas tentang globalization and the economic impact of disaster. Jadi kita juga akan melihat impact-nya atau dampaknya apa saja. Dampaknya itu tentunya tidak hanya pada ekonomi, sosial, tapi juga banyak sekali yang terdampak. Karena kalau kita lihat pada aspek globalisasinya sendiri, jadi sebenarnya globalisasi itu bukan melulu tentang informasi yang banjir informasi yang masuk ke dalam atau yang banyak keluar, tapi juga dampak pada resiko kebencanaannya juga yang ada di negara-negara di dunia. Ini ada pertanyaan yang menarik ya. What does globalization and climate change imply for vulnerability to natural hazard? Jadi ini pertanyaan yang menarik dari buku Risk Management of Nature Disaster dari Claudia Flores Gonzalez. Jadi apa sih dampaknya globalisasi dan climate change terhadap natural hazard gitu. Kaitannya dengan kerentanan dan juga natural hazard-nya itu gimana gitu. Oke. Semakin ke sini ya, populasi itu terkonsentrasi pada area urban atau area perkotaan. Jadi pergerakannya itu selama 40 tahun terakhir dibandingkan dengan tahun 1960, peningkatan populasi sendiri itu sangat cepat gitu. 47% populasi dunia itu paling banyak tinggal di area urban atau area perkotaan. Lalu faktanya sendiri populasi itu tidak bisa dibendung gitu. Jadi kalau kita lihat contohnya aja ya, di Indonesia aja, program 2 anak cukup itu sudah tidak bisa tetap tidak bisa mengendalikan. Indonesia kan ada program itu 2 anak cukup, tapi tidak bisa kita kendalikan. Karena dari diri kita sendiri juga ada kan ya, pasti kita juga punya saudara gitu. Saudara tidak cuman kakak satu atau adik satu, tapi ada juga saudara yang lainnya, bisa jadi saudara kita 2, 3, dan seterusnya gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Ledakan penduduk. Penduduk semakin banyak, okupansi rate-nya dunia semakin besar. Nah, dari sini seluruh penduduk pasti butuh tempat untuk hidup atau untuk bermukim. Pada tahun 2030, para peneliti itu mengekspektasi bahwa 57% paling banyak itu penduduk paling banyak ya di urban area. Populasinya akan semakin padat pada titik-titik tertentu. Jadi area yang bahkan area yang tidak padat pun dari waktu ke waktu akan berangsur-angsur semakin padat karena manusia butuh tempat untuk tinggal. Yang perlu kita lakukan bersama, yang perlu kita pikirkan bersama ini ya, baik
natural hazard atau buatan lah ya. Ini pasti dampak utamanya itu pasti menyasar pada human settlement atau permukiman manusia. Jadi setiap ada kebencanaan pasti menyasarnya ke pemukiman. Kalau dulu Yusing ini pernah bilang mengenai interaksi antara alam dan manusia. Jadi indikatornya hazard sendiri itu bisa kita lihat dari kondisi tempatnya. Sementara indikator kerentanannya sendiri bisa kita lihat dari interaksi antara aktivitas manusia dengan alam. Contohnya ya bisa kita lihat saja si urbanization pattern-nya atau pola urbanisasinya seperti apa, seperti bagaimana gitu. Karena permukiman yang dipadati oleh manusia sebenarnya sangat fragile, sangat rentan terhadap bencana. Tapi seberapa besar resiko bencana yang ada itu ya seperti capacity, hazardnya. Lalu bagaimana kita bisa mereduce resiko bencana tersebut? Nah, ini ada satu contoh bencana alam banjir di Kota Batu. Kalau kita dengar kabar berita ini ya di tahun lalu ya 2021 kasus banjir di Kota Batu ini benar-benar tidak disangka sih ya. Kota Batu kan kita tahu sendiri secara geografis letaknya ada di dataran tinggi gitu. Dataran tinggi loh kok bisa banjir. Akhirnya dari kasus Kota Batu ini akhirnya banyak yang menganalisa, salah satunya ini ada organisasi lingkungan hidup seperti WALHI. Dia menyebutkan bahwa banjir di Kota Batu ini merupakan petaka bencana iklim dan tata ruang. Tapi ada pendapat juga para ahli seperti dosen-dosen juga itu bahwa penyebab banjir di Kota Batu ini dari climate change yang climate change yang cuacanya semakin ekstrim. Kemudian dari dosen UGM, itu tadi dari dosen Brawijaya, kemudian ada dosen dari UGM juga menyebutkan bahwa banjir di Kota Batu ini akibat tanah jenuh yang disebabkan oleh hujan sebelumnya. Nah, ini sebabnya juga karena kerusakan alam juga. Gitu. Akibatnya ya daerah resapan airnya parah gitu. Sementara dari Balai Besar Wilayah Sungai Berantas ini juga menyebutkan bahwa intensitas hutan yang tinggi itu diperparah dengan daerah resapan di hulu sungai yang mulai rusak. Ketiga statement ini sangat berkaitan ya, sangat berhubungan karena ternyata semuanya itu dimulai dari climate change, sementara ulah manusia juga ikut campur di situ. Akibatnya kerusakan alam, kemudian daerah resapannya itu semakin parah. Di sisi lain juga Kota Batu memang intensitas hujannya sangat tinggi. Akhirnya yang terjadi adalah banjir. Ini ada gambaran citra satelit kota wisata Batu. Ini hasil dari analisis WALHI. Dia mencitrakan kota Batu pada tahun 1990 seperti bagaimana, lalu pada tahun 2000, tahun 2010 dan 2020. Kalau kita lihat ya, perbedaannya jauh sekali. Dulu itu kota Batu itu kan bagian dari Malang ya. Semenjak Batu berdiri sendiri jadi kota sendiri, kemudian dia kebijakannya sudah berubah, bukan lagi jadi
kota agro atau kota pertanian, tapi udah jadi kota pariwisata. Konsekuensinya adalah Batu pasti jadi sangat padat penduduk. Karena apa? Karena semua lahannya dibuka. Jadi awalnya dulu tuh kota Batu itu sumber air yang sangat besar, sangat baik, airnya bagus gitu. Contohnya seperti di daerah Selekta, daerah Songgoriti itu. Tapi sekarang debitnya berkurang 50% ya, hampir 50%. Ini juga terjadi karena kota Batu yang sekarang sudah beda dengan kota Batu yang dulu. Karena apa? Kepadatannya sudah sangat tinggi. Nah, kalau kita lihat di gambar ini, pada tahun 1990, kita lihat masih banyak wilayah Batu yang hijau. Ya, bahkan dulu tahun 90-an memang saya beberapa kali ke Kota Batu, pagi saja sudah pagi itu kabut. Kabut itu tebal sekali. Kalau sekarang saya ke Kota Batu, hampir nggak ada kabut. Itu bedanya yang dulu dan yang sekarang. Kemudian pada tahun 2000, eh, penghijauan di Kota Batu sudah mulai berkurang. Beda ya, 90 dan 2000. Ini sudah mulai berkurang. Pada tahun 2010 semakin berkurang lagi. 2020, nah kita lihat semakin padat ini. Coklatnya juga yang warna-warna coklat ini semakin banyak. Artinya apa? Berarti penduduknya di sana semakin padat. Pada gambar di sebelah kiri ini kita lihat ini adalah aliran sungai di Kota Batu. Sementara yang titik bintang-bintang ini adalah titik banjirnya. Jadi, kalau kita lihat dari sini, dari pencitraan ini, sebenarnya yang terjadi di Kota Batu saat itu bukan hanya karena cuaca yang ekstrim, tapi juga meningkatnya pola okupansi yang ada di Kota Batu. Seberapa besar hutan lindungnya, kemudian seberapa besar hutan lindungnya, kemudian hutan produksinya, juga kawasan hutan yang dibuka untuk ladang dan pertanian, dan juga buat permukiman. Ini sangat mempengaruhi uh, atas bencana alam yang terjadi di Kota Batu. Nah, ini juga ada gambaran umum selama beberapa tahun ke depan. Nah, dari United Nations, kalau uh, suhu sekarang itu meningkatnya 1,5 derajat Celcius. Kedepannya lagi akan meningkat lagi, bertambah lagi jadi bertambah 2 derajat Celcius. Kedepannya lagi bisa bertambah 3 derajat Celcius. Bayangkan saja kita yang di kota Surabaya, suhunya bahkan kalau musim panas bahkan bisa mencapai 40 derajat Celcius ya, tanpa kita sadari. 38, 39, 40. Bagaimana kalau sudah mencapai 42, 43? Nggak bisa kita bayangkan ya. Nah, ini nih yang perlu jadi perhatian kita. Sehingga di masa depan nanti peningkatan suhunya ini bisa jadi lebih parah lagi. Ini cukup berbahaya ya untuk generasi kita selanjutnya. Sebenarnya banyak banget ya program-program resilience urban design, karena isu ini sangat dekat dengan kita saat ini, sangat menjadi perhatian global memang. Kita memang butuh penataan kota yang baik. Kita juga perlu memperhatikan bagaimana transit oriented development-nya, lalu bagaimana kebutuhan public transportnya juga. Tapi yang sebenarnya jadi yang perlu kita perhatikan lagi adalah bagaimana supaya kawasan kota itu atau kawasan itu bisa resilient terhadap faktor-faktor kebencanaan yang ada gitu. Tidak hanya kita mendesain bagaimana kawasan itu tertata dengan baik, tapi kita juga mendesain bagaimana flexibility-nya, bagaimana kota tersebut bisa
adaptable terhadap bencana yang ada gitu, bencana yang kemungkinan datang gitu. Nah, sebenarnya apa sih urban resilience itu? Nah, ini dari Urban Hub. Apa urban resilience itu? Urban resilience ini adalah uh, kemampuan urban system ya, kemampuan sebuah sistem urban dalam menghadapi trauma atau stres dan juga bagaimana menyelamatkan hidupnya dan juga propertinya gitu. Ini juga termasuk merencanakan hazard dan juga pasti merencanakan tentang fleksibilitas atau adaptasi ketika kondisinya berubah. Gak hanya merencanakan resiko bencananya sih ya, tapi juga bagaimana beradaptasi terhadap kondisi yang ada. Nah, dalam perencanaan kota, kita juga mengenalkan apa itu mitigasi, lalu bagaimana pramitigasinya dan posnya. Lalu dari situ kita juga tahu bahwa kota tersebut benar-benar adaptable atau bisa beradaptasi dan juga tanggap terhadap kondisi-kondisi yang tiba-tiba berubah gitu. Nah, ini ada satu contoh city housing complex. Jadi ini permukiman yang ada di Meksiko. Ini biasanya menarik buat dijadikan presiden kalian ya, terutama ketika kalian uh, mm, merancang bangunan tinggi seperti apartemen atau gedung bertingkat atau mungkin rumah susun gitu. Kalau kita lihat pada permukiman ini pemukiman, ini pemukiman. Kalau kita lihat pada pemukiman ini, dia bangunannya itu tersegmen sebenarnya. Dia ada segmen menengah ke atas, ada juga segmen menengah ke bawah. Padahal kalau kita tahu nih ya, secara geografis letaknya Meksiko itu banyak terdapat pegunungan. Gitu. Kalau udah ada pegunungan, ya pasti adalah gempa, karena di bawahnya pasti ada lempeng bumi gitu ya. Jadi pasti ada uh, bencana gempa itu memungkinkan sekali gitu. Sementara dengan penataan bangunan yang seperti ini, ternyata kekurangannya adalah mereka tidak memperhatikan hazardnya. Karena apa? Dilihat dari bangunannya, karakter bangunannya sendiri kan kita lihat dia panjang, kemudian tebal gitu. Nah, ini jadi perhatian juga untuk kalian ya, buat teman-teman terutama ketika kalian mendesain perancangan arsitektur. Kan kita tahu pada proses perancangan itu memang akan ada dilatasi. Tapi harus kita perhatikan juga, dilatasinya dia akan mampu berapa lama gitu. Seberapa besar dia mampu menahan bencana, seberapa resilient bangunan ini. Nah, dari contoh pemukiman di Meksiko ini pada akhirnya ternyata banyak ditinggalkan dan kriminalitasnya sangat tinggi tuh. Ternyata globalisasi itu tadi tidak hanya tentang hazard, juga natural hazard ya, ternyata ngaruhnya di sosial ekonomi juga gitu. Oke, kita juga akan membahas tentang informal city. Informal city ini adalah tentang kota yang tidak direncanakan sebenarnya. Kalau kita membahas informal city, mau tidak mau pasti akan membahas tentang hazard prone. Informal city yang kita temui memang di negara kita banyak ya, tapi tidak memungkiri juga di negara lain itu juga banyak. Seperti Meksiko nanti akan kita bahas.
Jadi informal city ini terjadi karena urbanisasi juga, karena kebutuhan manusia, sehingga mereka itu menempati lokasi-lokasi yang tidak sesuai untuk pemukiman. Manusia kan semakin banyak, populasi manusia semakin banyak, manusia butuh tempat untuk tinggal. Karena lahan untuk tempat tinggal semakin berkurang, mereka menempati lahan manapun yang menurut mereka bisa dijadikan untuk tempat tinggal. Jadi mereka menempati lokasi-lokasi yang tidak sesuai untuk pemukiman. Misalnya di lereng atau di area-area yang berbahaya karena uh, ada aliran air gitu di situ. Pada contoh ini kita lihat mereka tinggal di bantaran kali ya, di tepian kali. Padahal kita tahu itu aliran air gitu, tempat itu aliran air. Tapi kemudian oleh masyarakat dipakai untuk bangunan. Akhirnya apa? Pasti tidak sesuai dengan fungsinya. Dampaknya yang terjadi bagaimana? Dampaknya ya pasti bencana banjir gitu. Apa? Aliran airnya, volumenya semakin mengecil, sementara debit airnya semakin tinggi. Nah, ini dampak dari apa? Dampak dari bencana alam juga, akhirnya banjir gitu. Nah, kalau kita lihat di contoh ini ya, hmm, mereka tinggal di daerah kali atau sungai. Ini sangat beresiko untuk banjir ya, karena uh, apa dekat, ya benar-benar di tepi sungai. Harusnya yang namanya di sungai harusnya bukan buat bangunan, tapi dipaksakan untuk jadi bangunan. Selanjutnya, kalau kita uh, bicara tentang informal city atau informal settlement, ini akan selalu jadi bahan evaluasi kita semua. Karena apa? Dia dilematis juga ya. Uh, Banyak peneliti atau para ahli juga yang mencari tahu bagaimana penyelesaiannya. Tidak hanya dari satu aspek aja mereka harus pergi gitu. Kita juga lihat dari berbagai aspek tentunya ya. Apakah nanti digusur adalah salah satu atau satu-satunya jalan yang terbaik? Ini yang kita harapkan ke teman-teman juga, supaya teman-teman bisa dalam tanda kutip ya melahirkan perspektif atau solusi alternatif seperti apa yang menurut teman-teman itu lebih tepat dalam menangani masalah ini, lebih baik dalam menangani masalah ini. Nah, kemudian kita juga sedikit membahas tentang spesies. Seperti kita tahu, kalau dosen yang ahli pada spesies ini ada Bu Adibah ya. Uh, ini ada beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan kebencanaan dan menggunakan spesies untuk analisa kuantitatifnya. Pada pertemuan berikutnya juga akan dibahas tentang analisa kualitatifnya. Kalau pada pertemuan ini saya akan mencoba membahas secara singkat tentang analisa kuantitatifnya. Nah, penelitian yang sudah ada ini ada pada tahun 2012, yaitu hubungan antara konstruksi dan pedestrian. Ini ada kaitannya dengan pedestrian tadi ya, ada kaitannya dengan kebencanaan juga. Kemudian pada tahun 2008 penelitian ini mengukur tentang area perkotaan yang terisolasi akibat dari banjir gitu.
Kemudian pada tahun 2011 ada analisis tentang bagaimana hubungan jaringan jalan ini punya peran terhadap aksesibilitas emergency shelter itu. Jadi penataan si jalan ini tadi bagaimana mencari taunya orang bisa mencari emergency shelternya melalui akses jalan yang jaringan akses jalannya gitu. Oke, ini ada beberapa penelitian sebelumnya juga. Kalau di sini contohnya pada ini ya, type of disasternya misalkan pada banjir gitu, penelitian yang sudah ada ini dia juga membahas mitigasinya, kemudian emergensinya, tapi belum membahas tentang recovery-nya. Atau di badai juga dia belum membahas tentang mitigasinya atau emergensinya, tapi dia sudah membahas tentang bagaimana recovery-nya. Nah, ini mungkin akan bisa jadi peluang buat teman-teman ya untuk penelitian tentang kebencanaan ini. Ini ada peluang di sini. Oke, ini ada satu studi kasus yaitu Chiquihuite Hill di Meksiko. Nah, ini tentang permukiman di Meksiko yang berada di daerah perbukitan. Jadi kalau kita lihat di gambar ini ya, di sini gambarnya menjelaskan tentang menyebutkan tentang si tanah longsor di area pemukiman ini. Padahal di belakangnya kita lihat ada perbukitan. Itu. Oke. Nah, ini adalah gambaran pencitraannya. Ini gambarannya tampaknya. Kita lihat di sini ada perbukitan, kemudian di sekelilingnya adalah pemukiman. Kalau kita lihat pada akses jalannya ya, jaringan jalannya di gambar sebelah kanan ini, di sebelah utara ini sudah terlihat, ini kelihatan sekali bahwa jalannya benar-benar sudah tidak karuan ya, tidak tertata. Sementara kalau kita lihat di sebelah timurnya di sini, ini jalannya bergrid gitu, sangat tertata dengan rapi itu. Sementara dia tempatnya juga mengelilingi perbukitan. Nah, ini ada analisis yaitu connectivity integrated. Nah, di sini kita lihat pada jaringan-jaringan di sini ada tingkat ya, tingkat konektivitasnya itu kalau kita lihat yang warna biru dia itu sangat rendah, sementara yang sangat tinggi konektivitasnya adalah yang warna merah. Nah, kita lihat tadi yang gambar bagian utara ini tadi kan warna birunya lebih banyak ya daripada yang bagian timur. Dia yang bagian utara jalannya sudah tidak tertata, sementara yang bagian timur ini dia sudah tertata. Dia lebih tertata, lebih rapi gitu. Ini tandanya apa? Tandanya bahwa konektivitas antara yang bergrid ini, konektivitas yang bergrid ini tadi lebih baik. Jadi jaringannya terkoneksi lebih tinggi, lebih baik gitu. Jadi orang yang akan melewati di daerah situ, dia akan lebih mudah melintasi, atau dalam tanda kutip ya, orang-orang di area situ lebih mudah mengevakuasi dirinya sendiri ke jalur yang lebih baik, seperti pada jalur yang merah ini, ketika ada bencana gitu. Sementara yang biru, orang akan merasa susah. Nah, ini hati-hati ya dalam prakteknya, karena sebenarnya
sudah banyak terjadi di kota-kota besar kita, tidak hanya ini akibat penyebabnya juga tidak hanya pada pemerintahnya juga, tapi ada oknum-oknum tertentu juga, bahkan masyarakatnya sendiri yang butuh untuk membuat rumah atau pemukiman. Akhirnya mereka mengabaikan interdependensi antara orang dan alamnya. Mereka sudah tidak lagi melihat site-nya seperti bagaimana. Pokoknya asal bangun aja. Gitu. Nah, akhirnya apa? Disaster tidak bisa dihindari. Resikonya sangat besar. Terjadi longsor, perbukitannya longsor, dan bebatu-batuannya di sini sangat besar. Kalau kita belajar dari kasus ini ya, pembagian plot perkotaan informal itu ternyata lebih mementingkan keuntungan ekonomi saja. Mereka melihat ada lahan dibuka buat permukiman kemudian dijual. Ada lahan lagi kosong lagi dianggap kosong sih ya. Kemudian dibuka untuk permukiman lalu dijual. Nah, ini merugikan kita ternyata. Pertumbuhan perkotaan informal di perbukitan hanya mengikuti pola tambal sulam, asal ada terus dibuat aja tanpa memperhatikan hazard, yang ternyata menjadikan kebalikan dari apa yang bisa kita sebut struktur jalan terencana. Nah, jalan yang curam tidak menjadi halangan untuk berlangsungnya urbanisasi informal, dan rasa sosial penerimaan resiko tampaknya membenarkan pertumbuhan perkotaan informal lebih lanjut di perbukitan. Itu sesuatu ya, ini perlu kita pahami juga bahwa sesuatu yang tidak direncanakan dengan baik pasti memiliki resiko yang sangat besar. Bukan berarti juga yang sudah direncanakan itu auto bebas resiko atau bebas bencana ya. Tapi setidaknya kita itu bisa merencanakan desainnya itu bagaimana dan memperhatikan bahayanya apa, bencananya apa aja yang akan terjadi di situ. Gitu. Oke, kalau tadi ada satu studi kasus, untuk studi kasus berikutnya akan menjadi tugas untuk teman-teman ya. Jadi tugas minggu ini adalah kajian preseden. Teman-teman diminta untuk menganalisis preseden satu permukiman atau kawasan atau arsitektur bangunan terdampak bencana, dan teman-teman analisis penyebabnya apa saja. Dan satu lagi yang menerapkan resilience atau cara mengatasi. Tugasnya ini tugas individu dan akan dipresentasikan minggu depan. Baik, sekian materi untuk minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.